Baik, sekarang kita lanjutkan kembali ke pembuatan utility untuk mengganti password. Langkah pertama adalah kita harus membuat dulu formnya. Formnya kita bikin yang sederhana aja, ganti password. Sebenarnya formnya cukup seperti ini. Nah, ini udah bisa digunakan nih. Saya bisa, atau kalau mau dibuat dari awal juga tidak masalah. Kita siapkan dulu supaya bagus tampilannya. Group box ini kita simpan di atas docnya. Nah, satu lagi kita copy lagi aja. Oke. Nah, di sini cukup ada label 1, 2, 3 dan juga ada text box 1, 2, 3. Ini contoh yang paling sederhana ganti password, kira-kira seperti ini. Nanti masing-masing programmer punya gaya tersendiri mengatur interfacingnya, silahkan. Oke, kita coba dulu atur posisi-posisinya. Oke. Ini satu contoh. Kita blok format secara vertikal disamakan, blok format secara vertikal disamakan. Nah, jadi lebih rapi. Di sini nama user, di sini password lama, di sini password baru. Oke, cuma segini aja yang kita perlukan. Nah, lalu di bawahnya kita siapkan button. Buttonnya cukup 2 saja, antara oke dan cancel. Oke, buttonnya cukup oke dan cancel saja. Oke, kemudian batal misalkan. Dan logikanya pun sebenarnya sangat sederhana. Membuat form ganti password ini sangat sederhana logikanya. Oke, kita simpan dulu. Lalu ini harus kita ketengahkan, center screen, biar enak dilihat. Pada saat menu utama ganti password, utility ganti password di double klik, maka ganti password show. Jadi logikanya gini. Kalau nama user yang akan ganti passwordnya tidak sama dengan nama yang muncul di menu utama panel 2, dia nggak boleh mengganti password. Jadi yang ganti password hanya boleh yang sedang login saja. Kemudian yang kedua, apabila password dia bukan untuk nama user, katakan misalkan aku saja passwordnya hilap, berarti itu ya tidak sama, artinya passwordnya salah. Harusnya password dia adalah yang ini gitu. Kemudian yang ketiga, apabila password baru masih sama dengan password lama, munculkan pesan ganti dengan password yang baru. Oke, kira-kira seperti itu. Tapi sebelumnya ini kalau di enter pindah ke sini, kalau di enter pindah ke sini, kalau di enter kursor pindah ke sini. Contoh, kita siapkan dulu namespace, import system data SQL client. Ini bukan tag change tapi keypress.
if char sama dengan chr13, then textbox 2 textbox 2 fokus. Oke, sekarang ini tinggal di copy aja. Ketika textbox 2 diisi data lalu di enter, hati-hati ujungnya, maka textbox 3 fokus. Ketika textbox 3 di enter, maka arahkan ke button 1. Nah, sekarang ketika button 1 diklik, klik, maka apabila textbox 1 teks tidak sama dengan menu utama panel 2 teks, maka munculkan pesan. Pesannya, Anda tidak berhak mengganti password. Langsung exit sub. Nah, yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah password dia, password lama ini harus untuk dia. Kalau password lamanya bukan untuk dia, berarti nyatakan salah. Artinya di sini kita harus mencari dulu. Harus mencari dulu data. Berarti call koneksi cmd sama dengan new SQL command. Carilah ke tabel user yang nama usernya ada di textbox 1 dan pwd usernya ada di textbox 2. Nah, gitu. Jadi kita cari dulu. Kemudian kalau sudah dicari baru data reader sama dengan cmd execute reader data reader read. If not data reader has row, jika tidak ditemukan, artinya jika passwordnya salah, maka munculkan pesan. Message box-nya adalah message box-nya adalah password salah. Kemudian exit sub, jangan direspon, passwordnya salah. Yang terakhir di sini tadi regulasinya mengatakan apabila password baru masih sama dengan password lama, munculkan pesan ganti passwordnya. Tapi kalau udah beda, maka sodorkan pilihan. Yakin akan ganti password gitu. Nanti kalau dijawab yes, ya ganti passwordnya. Kalau dijawab no, kita tutup formnya. Apabila textbox 2 masih sama dengan textbox 3 atau dibalik boleh, maka munculkan pesan ganti dengan password baru, lalu exit sub. Else sodorkan pilihan. If message box show yakin akan ganti password, sodorkan pilihan yes no. Dan apabila dijawab yes, maka call koneksi dim ganti string sama dengan update lah tabel user, set pwd usernya dengan isi textbox 3. Yang mana yang diganti? Yang kode usernya ada di menu utama panel 1. Nah, panel 1 itu kan kodenya.
cmd sama dengan new SQL command ganti con, munculkan pesan, cmd execute non query, lalu munculkan pesan password telah berubah, lalu me close. Else kalau dijawab no, me close. Nah, seperti ini logikanya. Oke, kita akan coba ganti password mereka dengan sesuatu. Contoh, run. Kita coba mereka apa salah karena case sensitif. Mereka apa? Oh, ada yang lupa nih. Harusnya di login ini, nah passwordnya nggak kelihatan. Jadi kita bisa di sini ngasih password karakternya. Nah, ini dia, kasih X misalkan. Nah, gitu. X. Kita coba run. Mereka apa? Oke. Utility ganti password. Misalkan aku apa saja, enter. Dia tidak boleh mengganti password. Kenapa? Karena nama usernya aku, padahal yang sedang login adalah mereka. Kita coba ganti mereka. Oke, ganti dengan password yang baru katanya. Berarti passwordnya udah bener dong ya. Kalau misalkan passwordnya apa saja, enter, nih password salah karena passwordnya adalah apa saja. Jadi kita ganti apapun, lalu kita klik OK. Baru ada pertanyaan, yakin ganti password? Kalau dijawab no, ya udah tertutup dan ini tetap tidak berubah. Tapi kalau dijawab yes, misalkan nah di sini yes, klik oke, password telah berubah. Kita coba cek, run. Oke, passwordnya sudah berubah menjadi apapun. Seperti itu saudara, konsep form untuk ganti password. Untuk pembuatan manual book saya akan bahas pada sesi berikutnya.